Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang instalasi Ubuntu Server 16.04 di VirtualBox. Jadi untuk kebutuhan server kita harus mengkonfigurasi Linux mulai dari instalasi, kemudian setting IP address sampai ke install layanan yang dibutuhkan oleh server. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi langkah yang pertama kita harus menjalankan VirtualBox-nya. Oke, kita buka VirtualBox-nya. Nah, pada tahap pertama ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk setting VirtualBox membuat virtual image. Jadi untuk Ubuntu servernya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya sudah menginstal beberapa Linux ya, ada Linux desktop, ada Linux Ubuntu desktop, ada Linux Mint, sampai Ubuntu Server 18.04 juga udah diinstal. Sekarang kita akan buat untuk Ubuntu Server 16. Langkahnya kita pilih di sini New. Kita beri nama. Ini tipe kita pilih Linux, versinya kita pilih yang 64 bit. Kemudian kita next. Nah, di sini defaultnya untuk Linux ini kapasitasnya 1 GB ya. Kita cukup untuk 1 GB. Untuk RAM-nya next. Create. Kemudian kita pilih di sini VirtualBox this image, next. Next. Nah, di sini kita alokasikan untuk kebutuhannya misalnya 20 GB. Next. Oke, jadi virtual image VirtualBox sudah terbentuk. Langkah selanjutnya kita akan setting untuk beberapa pengaturan ya. Jadi masuk pilih virtual image-nya, kemudian kita pilih setting. Nah, kita masuk dulu ke storage. Nah, di sini kita arahkan di disk di sini ke ISO Ubuntu-nya ya. Di sini kita pilih choose disk file. Kemudian kita pilih direktori penyimpanan Ubuntu-nya. Oke, nah di sini saya sudah punya file ISO Ubuntu Server. Selanjutnya kita setting di menu network. Nah, di sini maksudnya di sini ada beberapa pengaturan. Jadi ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Jadi nanti OS yang bertindak sebagai guest ini bisa mempunyai beberapa adapter ya. Jadi kita perlu hanya adapter 1 sama adapter 2. Jadi adapter 1 untuk mengarah ke WAN nantinya mendapatkan sumber internet, sedangkan adapter 2 di sini mengarah ke internal network atau jaringan LAN. Nah, di sini kita pilih attach to-nya, kita pilih bridge network, bridge adapter aja. Jadi akan otomatis mendapatkan IP dari host internet. Oke, kemudian parameter yang lainnya ini bisa kita allow aja. Kemudian masuk ke adapter 2, kita pilih di sini internal network. Oke, ini juga sama kita allow. Oke ya. Setelah itu kita oke. Nah, itu pengaturan untuk di VirtualBox-nya. Langkah selanjutnya adalah kita memulai instalasi. Jadi langsung saja kita pilih di sini, pilih start. Proses instalasi segera dimulai. Oke, kita pilih di sini Ubuntu 16.04 ini dan kita start. Nah, pada tampilan di sini kita pilih English saja. Kemudian di sini kita pilih install Ubuntu Server. Ini proses inisialisasi hardware ya.
Nah, kemudian kita pilih English saja. Kemudian di sini ini kita pilih negara, misalnya Indonesia. Atau kita pilih di sini other. Nah, di sini ada Asia. Nah, ini kita pilih Indonesia. Oke, selanjutnya ini untuk default settingnya kita pilih United States aja. Oke, kemudian nanti di sini kita pilih untuk keyboard layoutnya, kita pilih ini aja, detect layout. Oke, ini English. Ini configure the keyboard default aja English. Nah, ini otomatis akan mendeteksi perangkat. Kita tunggu beberapa saat sampai proses inisialisasi hardware selesai dilakukan. Nah, jadi pada tahap ini Ubuntu server akan mengecek hardware yang ada di sistem komputer kita ya. Oke, sambil menunggu proses pendeteksian, ya kita langsung di sini ada di sini. Jadi ini adalah Ethernet card yang terpasang karena tadi kita mengaktifkan dua Ethernet card, ya, adapter 1, adapter 2. Jadi nanti kebacanya seperti ini. Nah, untuk primary networknya kita pilih yang ke InPOS 3, ya, seperti ini. Kalau di Ubuntu sebelumnya itu adalah Ethernet atau ETH, ya, ETH 0, ETH 1 dan seterusnya. Kita pilih ini, enter. Nah, di sini akan mendeteksi untuk konfigurasi network. Nah, untuk pengaturan networknya nanti kita usahakan menggunakan IP static untuk server ya. Jadi jangan menggunakan DHCP. Network auto file. Nah, ini karena saya tidak terkoneksi ke internet. Jadi lebih bagus kalau untuk menginstal Ubuntu server lebih baik internetnya di disconnect dulu ya. Oke, kemudian nanti di sini kita kita pilih configure network manual ya. Oke, nah ini IP addressnya kita isi aja di sini. Jadi saya isi 192.168.1.10. Jadi di sini kenapa saya network segmen ini, karena IP komunikasi untuk internetnya menggunakan default gateway-nya 192.168.1.1. Jadi saya isi IP address-nya adalah 110. Oke, next mask-nya ini, oke, gateway-nya 11. Oke, name server address-nya di sini lebih ke arah nama servernya ya. Nah, jadi bisa kita isi di sini misalnya Ubuntu server 16 seperti ini ya. Oke, ini akan mendeteksi atau adapternya, mengecek. Nah, jadi sambil menunggu saya review lagi. Jadi yang pertama tadi untuk menginstal Ubuntu di VirtualBox ini adalah langkah pertamanya setting
VirtualBox. Kemudian yang keduanya baru memulai instalasi. Nah, oke, di sini hostname-nya Ubuntu. Oke. Kalau mau kita ganti juga bisa ya. Sementara ini saya default menggunakan hostname-nya namanya Ubuntu. Nah, untuk domain di sini ini lebih ke arah domain yang di internal. Jadi kalau misalnya kita isikan ini bisa bebas ya, terserah. Contoh misalnya saya isikan dengan Ubuntu server lokal misalnya gitu ya. Nah, nanti ini juga bisa kita konfigurasi lagi. Ini hanya penamaan saja. Oke, ini untuk user rootnya kita isi misalnya nah, ini password usernya. Nah, ini untuk password user rootnya ya. Oke, nah ini untuk ada encrypt home directory, kita pilih no saja. Oke, untuk time zone-nya kita pilih ke nah ini Jakarta saja. Oke, akan mendeteksi kembali hardware untuk proses instalasi. Nah, pada pilihan di sini pastikan jangan memilih entire disk and setup ya. Jadi artinya nanti di sini kalau kita pilih antara tiga ini, jadi nanti hard disk kita akan diformat menjadi extension atau partisi Linux semua ya, extended 4. Jadi kita pilih di sini manual. Oke, kemudian nanti ini hard disk yang akan kita jadikan sistem Linux-nya. Kita pilih di sini. Nah, create new partition, oke, kita buat yes. Nah, di sini kita pastikan hard disknya free ya, free space. Oke, kita buat create partition. Kita buat untuk partisi baru. Di sini kita buat untuk partisi pertama saya bikin untuk swap dulu ya. Swap dulu ya, jangan terlalu besar. Misalnya swap ini kita isi dengan 1 GB juga udah cukup ya, 1 GB. Oke, kita pilih primary. Oke, kita pilih ini. Nah, ini di use as-nya nanti kita pilih di sini extended swap. Di sini pilihnya swap. Nah, ini swap area. Oke, bootable-nya ini kemudian satu down. Nah, ini satu sudah dibuat partisinya ya. Jadi yang paling utama dalam menginstal sistem Linux ini yang dipastikan kita bisa membuat sistem ini, jangan sampai salah ya. Kemudian selanjutnya kita buat partisi untuk home ya. Misalnya partisi home-nya kita pilih lagi. Di sini anggap kita buat untuk home ini 3 GB misalnya. Untuk menyimpan data-data home ini. Oke, kita pilih primary. Nah, di sini kita pilih mount point-nya adalah ke home. Oke, home, user home directory. Oke. Dan setting partition selesai. Dan yang terakhir sisanya di sini 17 GB untuk file sistem Linux-nya ya, untuk root system. Oke, kita pilih primary. Nah, di sini kita pilih mount point-nya ini root. Ini artinya tanda slash ini artinya root. Nah, jadi ketiga file sistem Linux ini kita udah buat. Ini syarat utama kita menginstal sistem Linux harus ada 3 partisi ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih finish the partition
and write change to this. Nah, di sini ada perintah untuk memformat ketiga partisi tersebut. Kita pilih yes. Nah, ini proses untuk pengkopian data ke harddisk ya. Jadi kita tunggu proses instalasi sistem ini sampai selesai. Oke, sambil menunggu saya review kembali di sini. Jadi yang kedua tadi udah memulai instalasi. Nah, yang ketiga setting awal instalasi. Nah, yang keempat tadi yang paling utama adalah pembuatan partisi. Dan yang kelima adalah proses copy file atau instalasi. Setelah proses instalasi di sini, nanti yang keenam itu biasanya adalah memilih service-service yang akan diinstal di Ubuntu server. Ya, nanti ada service apa saja yang mau kita pasang. Biasanya saya menginstal service untuk SSH ya, untuk melakukan remote. Jadi nanti ini adalah proses yang keenam, pemilihan service atau layanan server. Baru 83%, kita tunggu beberapa saat lagi sampai proses instalasi selesai. Jadi intinya ketika kita menginstal sistem operasi Linux khususnya di lingkungan server, pastikan layanan apa saja nanti yang akan kita install. Dan biasanya untuk kebutuhan Ubuntu server di lokal, yang paling utama adalah biasanya untuk menggunakan server file sharing seperti itu. Oke, proses pengkopian sudah selesai. Nah, di sini untuk HTTP proxy ini kita abaikan saja ya. Untuk HTTP proxy kita nggak usah diisi. Ini proses untuk menginstal software. Nah, di sini adalah untuk melakukan upgrade. Kita nanti upgrade-nya artinya upgrade paket ya. Kita lakukan setelah instalasi selesai. Jadi kita pilih no automatic update. Nah, di sini jadi yang akan kita setting adalah aplikasi apa saja untuk layanan server. Sementara saya pilih yang di sini. Nah, untuk memilihnya biasanya kita pilih spasi ya. Seperti di keyboard nanti memilihnya spasi. Untuk Samba dan yang lainnya nanti kita install secara manual. Oke, langsung saja kita continue. Jadi nanti setelah proses instalasi ini selesai, akan kita lakukan update dulu ya, update terhadap sistem. Nah, setelah melakukan update terhadap sistem, selanjutnya kita lakukan uji coba bagaimana meremote server ini menggunakan SSH. Nah, itu bisa menggunakan dari putih ya untuk aplikasinya, jadi supaya bisa diakses dari jaringan LAN lewat komputer lain.
64%, masih progres terus. %84. Oke, 97%. Proses finishing. Oke, selesai instalasi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini tahap terakhir adalah menginstall bootloader. Jadi bootloader ini berfungsi untuk melakukan proses booting nantinya ya. Nah, install the bootloader to master boot record, kita pilih yes. Finish the installation. Oke, selesai. Installation is complete. Kita continue. Selanjutnya komputer akan melakukan restart. Ya, seperti itu. Nah, kita pilih di sini Ubuntu. Nah, ini proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya adalah kita melakukan login terhadap Linux. Nah, oke. Kita lakukan login, username-nya Eka, passwordnya kita input. Oke, jadi ini adalah tampilan setelah Ubuntu server berhasil diinstal. Nah, jadi pada tutorial kali ini kita sudah berhasil melakukan instalasi server Ubuntu. Nah, nanti di tutorial selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonfigurasi Linux server Ubuntu ini. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.